Ditalak 3 di depan tamu pesta, dihina mertua, lalu mantan istri balik mengambil semua aset. Kisah balas elegan yang mengejutkan satu ruangan. Musik lembut mengalun, bercampur dengan suara gelas beradu dan tawa para tamu. Di rumah yang malam itu penuh orang penting, semua mata seolah hanya tertuju pada satu sosok. Indra, lelaki dengan jas biru tua rapi, senyum lebar, dan tatapan percaya diri. "Selamat ya, Dr. Randa, Direktur Operasional." "Bro," seru salah satu rekannya, menepuk bahu Indra sampai minumannya sedikit bergoyang. Indra tertawa, menerima setiap ucapan selamat dengan wajah bangga. Di belakangnya, sebuah banner kecil bertuliskan, "Celebrating Indra S Promotion," berdiri di dekat meja makanan. Di sudut ruangan, berdiri seorang perempuan dengan gaun beige sederhana yang jatuh hingga mata kaki. Rambutnya disanggul rapi, tanpa perhiasan mencolok. Di tangannya hanya ada gelas air mineral yang dari tadi tak banyak disentuh. Itulah Kinanti Yuni. Ia tidak perlu melihat pantulan dirinya di kaca untuk tahu bahwa ia sangat kontras dengan sepupu-sepupu Indra yang mengenakan gaun berkilau dan perhiasan. Ia bisa merasakan tatapan meremehkan itu, bahkan sebelum kata-kata pedas meluncur. "Lihat tuh," suara nyaring menusuk telinganya. Berdiri kayak pembantu yang salah masuk pesta. Kinanti menoleh pelan. Di hadapannya berdiri seorang wanita parubaya dengan kebaya penuh bordir emas, kalung berlian yang tampak terlalu besar untuk lehernya, dan riasan tebal. Bu Tiara, mertua yang dulu memanggilnya anak di awal pernikahan, dan kini hanya memanggil namanya dengan nada sinis. Beberapa sepupu Indra pura-pura menutupi tawa, tapi mata mereka berbinar puas. "Kinanti, sayang." Bu Tiara melangkah mendekat, senyumnya lebar namun dingin. "Malam ini kan pesta promosi anakku. Bisa nggak sih berpakaian lebih bermartabat? Mataku perih lihat kau lusuh begitu." Kata "sayang" meluncur begitu saja, tapi Kinanti sudah tahu itu hanya tempelan. Kinanti mengangkat sedikit sudut bibirnya, berusaha tetap sopan. "Maaf, Bu, gaun lama sudah tidak muat. Belum sempat beli baru. Indra bilang kita harus berhemat." Ada jeda singkat. Musik di ruangan terus berjalan, tapi di antara mereka seakan hanya ada suara detak jam. "Berhemat." Bu Tiara terkekeh, cukup keras agar beberapa orang di sekitar mereka menoleh. "Indra berhemat karena menanggung benalu. Sejak PT keluarga kamu dikabarkan kolaps, kamu cuma jadi istri tak berguna, kan?" Tawa kecil kembali terdengar. Sepupu Indra saling pandang, seolah menikmati drama gratis. Kinanti merasakan dadanya sesak, tapi wajahnya tetap tenang. Sudah terlalu sering telinganya menjadi sasaran kata-kata itu. Bangkrut, benalu, tak berguna. Yang paling menyakitkan bukan kata-kata orang lain. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia menoleh ke seberang ruangan dan mendapati Indra, suaminya, hanya melirik sekilas, lalu kembali tertawa bersama paman-pamannya, seakan tidak melihat apa-apa. Dulu, 6 bulan lalu, Indra pasti sudah menghampiri, menariknya ke belakang, dan menegur siapapun yang berani menghina istrinya. Kini, Indra hanya mengangkat gelas, tertawa, dan membiarkan semua ucapan itu menggantung di udara. "Maaf, Bu," ulang Kinanti pelan. "Saya kurang pandai berpenampilan. Fokus saya masih di cicilan dan bayar kartu kredit tambahan Ibu." Ia menunduk sedikit, bukan karena takut, tapi karena tak ingin orang lain melihat kilat kecewa di matanya. Wajah Bu Tiara mengeras sesaat, lalu kembali terangkat dengan senyum dingin. "Itu kewajibanmu sebagai istri. Indra sudah menanggung keluargamu yang bangkrut itu. Jangan pura-pura berjasa." Kinanti hanya menjawab dengan senyum tipis. Ia sudah tidak punya tenaga untuk beradu mulut. Beberapa hal lebih baik dijawab oleh waktu. Seorang pelayan lewat, membawa piring berisi potongan steak. Aroma makanan bercampur dengan parfum mahal dan suara tawa. Dunia di sekitar mereka seolah sangat menikmati malam itu. Sebuah pesta kemenangan.
Pesta promosi. Pesta yang bahkan sejak awal tidak terasa seperti miliknya. Namun, malam itu, ia yang akan benar-benar menang. Hanya saja, belum ada yang tahu. "Kin, kamu nggak makan?" Suara pelan terdengar di sampingnya. Kinanti menoleh dan mendapati Sari, sahabat kuliahnya, berdiri dengan piring kecil berisi salad dan potongan daging. Sari bukan bagian dari keluarga besar Indra, hanya tamu yang ia minta diundang agar ada satu orang waras di pesta itu. "Belum lapar," jawab Kinanti, mengangkat gelas air mineralnya. "Aku minum dulu aja." Sari mengerutkan dahi. "Dari dulu kalau kamu bilang, belum lapar, biasanya kamu lagi nahan sesuatu. Marah? Sedih? Capek?" jawab Kinanti singkat. "Capek jadi bahan olok-olok." Sari melirik sekeliling, melihat beberapa orang yang masih sesekali melirik ke arah mereka sambil berbisik. "Kalau aku jadi kamu, udah dari tadi aku banting gelas di tengah ruangan." Kinanti tertawa kecil. "Aku nggak mau buang-buang gelas. Sayang, itu mahal." Sari mendesah. "Kamu masih bisa bercanda." "Ya, aku harus bisa," sahut Kinanti pelan. "Kalau enggak, aku mungkin udah gila." Ada sejenak keheningan di antara mereka. Sari memandang wajah Kinanti yang tampak lelah. Tapi matanya berbeda malam ini. Bukan hanya luka. Ada ketegasan. "Kamu yakin?" tanya Sari pelan, seolah bisa membaca isi kepalanya. Kinanti menatap sahabatnya. "Sangat yakin. Malam ini, semuanya selesai, Sar." Sari menelan ludah. Ia sudah mendengar sedikit rencana besar yang selama ini Kinanti susun diam-diam. Ia tahu betapa lama sahabatnya itu mempersiapkannya. "Tapi kamu siap dengan konsekuensinya?" Sari bertanya lagi. "Setelah ini, nggak ada jalan balik." "Justru itu yang aku mau," jawab Kinanti. "Nggak ada lagi jalan balik ke masa di mana aku membiarkan orang seenaknya menginjak harga diriku." Ia mengalihkan pandangan ke arah Indra yang sedang berfoto bersama para direksi. Senyum Indra mengembang lebar, seolah hidupnya sempurna. Seolah tidak pernah ada istri yang selama ini membayar tagihan, menenangkan, mendukung, dan berdiri di belakangnya. "Sebelum aku datang ke sini, aku lihat lagi cermin," kata Kinanti lirih. "Aku tanya diri sendiri, apa kamu yakin pengin melepaskan semua kenangan baik tentang dia?" Jawabannya, "Iya, karena dia sendiri yang membunuh semua kenangan itu." Sari meremas pelan tangan Kinanti. "Kalau kamu goyah, kamu tahu kamu bisa telepon aku kapan saja." Kinanti mengangguk. "Goyah itu manusiawi. Tapi mundur, itu bukan pilihan." Malam semakin larut. Pidato kerabat sudah hampir selesai. Indra naik turun panggung kecil, menjabat tangan sana-sini. Beberapa kali pandangannya bersentuhan dengan mata Kinanti, tapi selalu hanya sepersekian detik. Seolah ada tembok tak kasat mata di antara mereka. Di dalam hati, Indra menggumamkan banyak pembenaran. Ini demi masa depan. Ini demi level sosial. Ini demi nama baik keluarga. Ia tidak berani menyebut kata ego. Di sela keramaian, Bu Tiara mendekat dan menarik lengannya ke sudut ruangan yang lebih sepi. "Nak, kapan kamu mau bicara? Jangan kelamaan. Orang-orang sudah mulai tanya mana istrimu. Kok nggak pernah berdiri di sampingmu?" Indra menarik napas. "Bu, ini pesta. Bisa nanti saja." "Justru karena ini pesta," potong Bu Tiara cepat. "Semua orang penting ada di sini. Kamu harus tunjukkan kamu laki-laki tegas." Putri juga datang. Loh, anak pemilik pabrik tekstil itu. Cantik, kaya, keluarganya jelas, tidak bangkrut. Nama itu lagi, Putri. Perempuan yang selama sebulan terakhir rajin mengirim pesan dan hampers mahal. Indra merasakan dadanya sesak. Bukan karena cinta pada Putri, tapi karena bayangan hidup tanpa tekanan utang dan gunjingan keluarga. Hidup yang lebih tinggi levelnya. "Ibu benar," gumamnya akhirnya.
setengah untuk dirinya sendiri. Kalau terus seperti ini, aku tidak akan pernah maju. Bu Tiara tersenyum puas. Nah, begitu dong. Lakukan sekarang. Di depan keluarga. Di depan semua orang. Indra menutup mata sesaat. Di balik lupuknya, sekelebat wajah Kinanti muncul. Tertawa di kantin kampus, menemani begadang, menyemangati saat ia ditolak beberapa kali di perusahaan lain. Wajah itu terasa jauh sekali dari perempuan dengan gaun beige yang berdiri sendirian di sudut ruangan malam ini. Tapi bayangan lain datang menyusul. Jabatan bergengsi, kartu nama dengan tulisan Direktur Operasional, dan status sosial yang diidamkan. Hanya butuh satu keputusan. Baik, Bu, katanya pelan. Aku lakukan sekarang. Lampu di ruangan sedikit diredupkan, menyisakan fokus di area tengah. MC Pesta mengangkat mikrofon. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara malam ini, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari bintang utama malam ini, Bapak Indra. Tepuk tangan menggema. Indra melangkah ke depan, merapikan jasnya. Dari jauh, Kinanti melihat pergerakan itu. Ia tahu, inilah momen yang tadi dibicarakan Sari. Inilah titik balik yang sudah lama ia tunggu. Indra menggenggam mikrofon. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua malam ini. Malam ini seharusnya hanya tentang rasa syukur saya atas promosi yang saya terima. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang harus saya putuskan. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang saling pandang. Penasaran. Kinanti merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi wajahnya tetap datar. Ia menggeser posisinya selangkah. Ponsel di dalam saku gaunnya terasa berat. Selama ini, lanjut Indra, ada beban yang saya bawa. Beban yang menghambat langkah saya. Dan malam ini, di depan ibu saya, keluarga, dan semua saksi yang ada di sini. Ia menarik napas panjang. Saya akan melepaskan beban itu. Pandangan orang-orang mulai mencari. Mata mereka bergerak dari Indra, lalu ke arah Kinanti yang berdiri di sudut ruangan. Sari menahan napas di sampingnya. Ini dia, Kinanti tidak bergerak. Ia menatap Indra dari kejauhan. Dalam hatinya, ia hanya berkata pada diri sendiri, sudah waktunya. Babak baru akan dimulai. Batinnya, dingin namun pasti. Ia merasakan ponselnya bergetar singkat. Pesan dari nama yang sudah ia simpan rapi. Pak Kartono. Siap menunggu perintah kapan saja. Bu Kinanti. Sebuah senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. Jika Indra mengira dialah satu-satunya yang sedang naik level malam ini, ia salah besar. Malam ini, panggung penghinaan akan berubah jadi panggung pembalasan yang tenang. Tanpa teriak. Tanpa drama berlebihan. Hanya fakta dan konsekuensi yang bekerja. Dan semuanya akan dimulai dari satu kalimat berikutnya. Musik masih mengalun lembut di ruangan. Tetapi untuk Kinanti, dunia terasa seperti sedang menahan napas. Indra berdiri di tengah kerumunan, siap meneriakkan keputusannya. Orang-orang yang tadinya sibuk mengobrol kini menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Semua menunggu apa yang akan dia umumkan. Namun sebelum kalimat itu keluar, sebelum dunia berubah, kenangan yang selama ini dikubur pelan-pelan kembali muncul, satu persatu, membentuk retakan-retakan kecil yang dulu selalu ia tutupi. Dulu, Indra bukanlah orang yang berdiri di sana dengan wajah penuh kesombongan. Dulu, ia hanya seorang lelaki sederhana dengan ambisi besar, yang suka sekali memeluk Kinanti dari belakang sambil berkata, "Aku ini siapa sih tanpa kamu? Kamu tembok pertahanan terkuatku." Kinanti masih ingat jelas saat mereka pertama kali pindah ke rumah itu. Dindingnya masih kosong, lemari masih setengah terisi, dan sofa murah yang mereka beli dari toko diskon masih terbungkus plastik. Mereka duduk di lantai, memakan ayam geprek sambil tertawa tentang masa depan. Indra waktu itu berkata dengan penuh keyakinan, "Kalau nanti aku berhasil, aku mau orang-orang tahu kalau kamu yang bantu aku berdiri di sini." Itulah Indra yang awalnya ia cintai. Laki-laki yang penuh semangat,
yang tahu caranya berterima kasih, yang tahu caranya menghargai. Namun waktu punya cara menguji manusia. Ketika bisnis keluarga Kinanti goyah, ketika perusahaan ayahnya dihantam krisis, ketika gosip bangkrut mulai beredar, di titik itu, sikap Indra berubah. Tidak dalam sehari, tidak dalam seminggu. Perubahannya datang perlahan, seperti retakan rambut pada kaca. Awalnya, Indra hanya sering terlihat gelisah. Sering membolak-balikan ponsel, membaca komentar orang tentang keluarganya, membiarkan ucapan-ucapan sinis dari keluarganya masuk tanpa filter. Kemudian, ucapan-ucapan halus mulai terlontar. Kita harus mulai hemat. Nanti, kamu bisa kan berhenti ngasih uang bulanan ke adikmu dulu? Kamu nggak usah beli baju baru. Pakai yang ada aja. Hal-hal kecil yang baginya tidak apa-apa, tapi terasa berbeda karena nada Indra mulai terdengar jauh. Bukan nada orang yang meminta, melainkan nada orang yang menuntut. Lalu datang fase berikutnya. Indra mulai jarang pulang tepat waktu. Lebih sering dekat dengan kelompok baru, orang-orang yang kaya, elit, dan tidak pernah mau diajak makan di warteg. Orang-orang yang memakai jam ratusan juta seperti gelang mainan. Yang paling sering Indra ceritakan kepada Kinanti adalah Putri. Dia anak orang kaya. Terus terang aku harus jaga hubungan baik. Pabrik tekstil keluarganya bisa jadi partner besar kantor, kata Indra waktu itu, sambil pura-pura tersenyum. Kinanti bahkan pernah melihat pesan dari Putri secara tak sengaja. Pesan berupa foto hadiah jam tangan, dengan tulisan, untuk direktur favoritku. Indra bilang itu, urusan kerja. Kinanti mengangguk waktu itu, tapi jauh di dalam hatinya ia tahu, ia sedang menoleh ke arah jurang yang perlahan melebar. Di tengah pesta kini, semua kenangan itu berputar dalam pikiran Kinanti. Seakan tubuhnya berdiri di ruangan megah, tapi jiwanya sedang berjalan di lorong-lorong masa lalu. Bu Tiara tak pernah suka padanya sejak awal, tapi dulu Kinanti masih bisa mengabaikan. Pertengkaran kecil, ejekan kecil, komentar kurang menyenangkan, semua itu bisa ia tahan demi menjaga rumah tangga. Namun 6 bulan terakhir, tekanan berubah menjadi serangan terbuka. Indra, kamu jangan mau diseret-seret sama keluarganya yang bangkrut itu. Kamu harus mikir masa depan, bukan cuma rasa kasihan. Putri itu calon istri ideal. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Indra tidak pernah menolak, tidak pernah membela. Ia hanya diam. Dan diam, kadang lebih menusuk daripada kata-kata kasar. Kinanti juga tahu bahwa keluarga Indra merasa terancam oleh status sosial. Sebagai istri, seharusnya ia memperkuat gengsi mereka. Tapi bagi Indra dan ibunya, kini ia hanya dianggap beban. Ia tahu, ia sadar, tapi ia diam. Bukan karena tak mampu membalas, melainkan karena sedang mempersiapkan satu hal yang jauh lebih besar. Tiba-tiba suara mikrofon memecah lamunannya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Suara Indra mulai terdengar jelas. Semua orang langsung hening, menatap dengan mata berbinar penasaran. Indra menatap ke arah Kinanti sekilas. Sangat singkat, tapi cukup untuk membuat Kinanti tahu bahwa Indra telah memilih jalannya. Selama ini, lanjut Indra, saya membawa beban yang membuat langkah saya berat. Beban itu harus saya lepaskan. Beberapa tamu langsung berbisik. Kayaknya soal istrinya. Pasti mau ngumumin cerai. Iya, katanya keluarganya bangkrut. Mana pantes buat direktur operasional. Sari yang berdiri di belakang Kinanti mengepalkan tangan. Gila, berani banget dia ngomong gitu di depan publik. Kinanti menahan napas. Tapi bukan karena sakit. Ini bukan kejutan. Ini rencana yang sudah ia prediksi akan terjadi. Indra mengangkat dagu, penuh keyakinan. Di depan ibu saya, keluarga besar, dan semua saksi di sini. Ia menarik napas panjang. Aku jatuhkan talak 3 pada. Maaf. Tiba-tiba, suara Bu Tiara memotong, nyaring dan memerintah. Perjelas. Nak, biar nggak ada salah paham.
Indra menegaskan dengan suara keras, tanpa ragu. Aku jatuhkan talak 3 pada istriku, Kinanti Yuni. Mulai detik ini, kau bukan istriku lagi. Beberapa orang langsung bertepuk tangan. Yang lain menertawakan. Ada pula yang mengangkat gelas seolah sedang merayakan. Kinanti tidak menangis, tidak terkejut, tidak goyah. Ia hanya memejamkan mata sebentar. Bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya semua kepalsuan ini berakhir. Bu Tiara bahkan berseru sambil tertawa. Hahaha, keputusan tepat. Nak, lagian keluarganya sudah bangkrut. Memangnya dia masih pantas berdampingan dengan kita? Indra tersenyum kaku, tapi puas. Ia mengira ia telah memenangkan malam ini. Namun malam ini bukan miliknya. Kinanti membuka mata. Ia menatap Indra dari jauh. Pandangannya dingin dan tenang seperti permukaan air danau. Lalu tanpa terburu-buru, ia mengeluarkan ponselnya dari saku gaun. Tangan Sari bergetar. Kin, kamu beneran mau mulai sekarang? Kinanti menekan satu nomor yang sudah disiapkan sejak sore. Ia menyalakan loudspeaker. Pak Kartono, ucapnya pelan namun tegas. Mereka sudah selesai. Talak 3 diucapkan di depan saksi. Eksekusi dimulai sekarang. Ruangan yang tadinya penuh tawa mendadak hening seketika. Banyak yang tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi ayunan pintu besar yang terbuka lebar menjawab semuanya. 6 pria berjas hitam masuk dengan langkah tegas. Di belakang mereka, 4 petugas kepolisian mengikuti. Di depan rombongan itu berdiri seseorang yang tampak berwibawa, berjas abu-abu, berkacamata tipis. Pak Kartono. Pengacara yang nama dan jasanya hanya dipakai oleh orang-orang yang benar-benar berkekuatan besar. Selamat malam, kata Pak Kartono dengan suara lantang. Kami melaksanakan perintah resmi dari Ibu Kinanti Yuni terkait pengambil alihan aset yang selama ini berada di bawah kuasa saudara Indra. Indra mematung. Apaan ini? Bu Tiara melongo. Tatapannya tak percaya. Apa maksudnya? Aset apa? Ini rumah anak saya. Kinanti melangkah maju. Setiap detiknya terasa tenang. Wajahnya datar. Suaranya stabil. Rumah ini atas nama saya, ucapnya jelas. Dibeli tunai sebelum saya menikah dengan Indra. Apa? Bu Tiara memekik. Semua mobil keluarga, lanjut Kinanti, perhiasan, dan perusahaan tempat Indra mendapat promosi malam ini, sudah saya akuisisi 100% sore tadi. Kalimat itu jatuh seperti bom di tengah pesta. Orang-orang ternganga. Beberapa menutup mulut. Ada yang memandang Kinanti seolah baru sadar bahwa perempuan bersuara pelan itu bukanlah sosok yang mereka kira. Indra menatap istrinya, atau lebih tepatnya, mantan istrinya, dengan wajah memucat. Kakin, kamu bercanda, kan? Kinanti tersenyum tipis. Tidak pernah. Semua retakan yang dulu ia kubur kini telah berubah menjadi pecahan kaca yang melukai Indra dan keluarganya. Namun luka itu bukanlah balas dendam tanpa dasar, melainkan konsekuensi dari keputusan-keputusan mereka sendiri. Indra akhirnya menyadari satu hal yang terlambat ia pahami. Perempuan yang mereka remehkan itu tidak pernah lemah. Ia hanya diam. Dan diamnya ternyata jauh lebih mematikan daripada ribuan kata. Malam itu, permainan berubah. Dan untuk pertama kalinya, Indra kehilangan kendali penuh atas hidupnya. Sementara Kinanti baru saja mengambil kembali hak-haknya. Dan langkah pertamanya dimulai dari detik talak itu diucapkan. Sorot lampu yang semula terasa hangat kini berubah tajam, menyilaukan mata semua orang yang mendadak berdiri tanpa suara. Indra masih memegang mikrofon. Wajahnya memucat seperti seseorang yang baru saja dijatuhkan dari ketinggian. Tawa yang sebelumnya memenuhi ruangan menghilang serempak, digantikan desingan sunyi yang membuat telinga berdenging. Kinanti mengambil langkah perlahan ke depan. Gaun beige sederhananya bergoyang lembut, tetapi geraknya penuh ketegasan. Tidak ada ragu, tidak ada gugup.
Seakan ia sudah menulis naskah adegan ini jauh sebelum pesta dimulai. Pak Kartono memberi isyarat pada petugas polisi dan para staf legal untuk menyebar. Beberapa tamu refleks menyingkir ketika mereka melewati meja-meja makanan. Ada yang gugup, ada yang penasaran, dan ada yang menatap Kinanti dengan rasa hormat yang baru tumbuh di wajah mereka. Bu Tiara memekik tepat di sisi putranya. "Hei, apa-apaan ini? Kalian siapa berani masuk seenaknya? Ini rumah anak saya, kalian salah alamat." Pak Kartono tersenyum tipis dan memperlihatkan setumpuk berkas. "Mohon tenang, Bu. Semua ini sudah resmi dan tercatat. Kami beroperasi sesuai hukum." Indra menyambar berkas itu dengan gemetar. Sudah resmi? Atas nama siapa? Rumah ini jelas-jelas dibeli pakai uang." "Uang siapa? Indra?" potong Kinanti dari kejauhan. Suaranya tidak meninggi, tetapi mampu menembus seluruh ruangan. Indra menoleh lambat, hampir takut untuk melihat wajah mantan istrinya itu. "Kau tahu persis siapa yang membayar rumah ini. Bahkan notarisnya sudah bertahun-tahun kutunjuk sebelum kau menerima promosi pertamamu di perusahaan itu." Pak Kartono maju selangkah. Sesuai dokumen, rumah ini terdaftar atas nama tunggal Ibu Kinanti Yuni sejak sebelum pernikahan berlangsung. Tidak pernah ada pemindahan kepemilikan atau perjanjian bahwa saudara Indra memiliki hak atas properti ini. Para tamu serentak berbisik. Dari dulu rumah ini atas nama Kinanti. Pantesan Bu Tiara suka pamer. Ternyata bukan miliknya. Gila. Berani banget mereka hina-hina tadi. Sari yang berdiri di belakang Kinanti hampir ingin tepuk tangan, tapi ditahan. Bu Tiara melongo. Mukanya merah padam. "Bohong. Semua orang tahu Indra yang beli rumah ini. Kamu cuma numpang." Kinanti menatapnya dengan tatapan yang sulit ditafsirkan. Bukan marah, bukan sedih, tetapi simpati yang sudah mati. "Bu, saya yang membayar DP rumah ini sebelum menikah. Bahkan renovasinya saya bayar tunai dari tabungan perusahaan ayah saya. Kartu kredit tambahan yang ibu pakai itu, uangnya dari saya semua. Masa ibu lupa?" Beberapa tamu menahan tawa. Ada yang menunduk agar tidak terlihat terlalu menikmati pertunjukan. Indra terhuyung 2 langkah ke belakang. "Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tanyakan pada notaris yang dulu Ibu Tiara hina saat dia hanya mau menunjukkan dokumen kepada saya," tambah Kinanti pelan. "Karena memang itu hak saya. Saya tidak pernah mengalihkan apapun kepadamu." Bu Tiara meraih lengan Indra, mencengkeramnya kuat-kuat. "Nak, bilang sama mereka. Kamu direktur sekarang. Kamu punya hak atas semuanya." Indra tidak menjawab. Napasnya tersengal. Dan di tengah kekacauan itu, salah satu staf legal mengeluarkan map merah marun tebal. Di halaman paling atas tertera, "Akuisisi perusahaan 100% Kinanti Yuni." Pak Kartono membuka map itu dan menunjukkannya kepada para tamu yang berdiri paling depan. "Ini dokumen akuisisi perusahaan tempat saudara Indra bekerja. Sesuai transaksi sore tadi, seluruh saham perusahaan telah berpindah tangan ke Ibu Kinanti. Oleh karena talak 3 sudah sah diucapkan, saudara Indra tidak lagi memiliki hubungan keluarga yang memungkinkan dia mendapatkan akses atau fasilitas dari perusahaan tersebut." Indra merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Perusahaan? Aku baru dipromosikan direktur. Masa depanku sudah tidak ada," kata Kinanti datar. Suara itu menghantam lebih keras daripada teriakan apapun. Bu Tiara bangkit dengan penuh amarah. "Kamu perempuan tak tahu diri. Kamu balas dendam. Kamu mau menghancurkan hidup anak saya." Kinanti menatapnya lama. "Bu, saya tidak perlu merusak apapun. Kalian yang melakukannya sendiri. Saya hanya tidak lagi menolong." "Tapi kamu mengambil semuanya," pekik Bu Tiara. "Tidak, Bu." Kinanti menggeleng pelan. "Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya." Ia menoleh ke arah staf legal.
Tolong arahkan mereka untuk segera keluar. Perintah sederhana itu membuat wajah Indra memucat sepucat mayat. Keluar. Ia terisak tidak percaya. Dari rumah ini? Ya, jawab Kinanti. Kin, kumohon. Indra melangkah mendekat, tetapi dua petugas polisi menghadang otomatis. Ia menatap Kinanti dengan mata basah. Kita kan dulu pernah bahagia. Kamu ingat, kan? Apa kamu nggak punya perasaan sama sekali? Kinanti tersenyum samar. Pernah bahagia? Iya. Tapi kebahagiaan itu mati ketika kau mengizinkan ibumu menginjak harga diriku. Dan malam ini, kau menancapkan paku terakhirnya. Aku hilaf. Suara Indra Parau bergetar. Hilaf. Kinanti menatapnya dengan tatapan kosong. Indra, kamu tidak hilaf. Kamu memilih. Dan setiap pilihan punya harga. Air mata akhirnya jatuh di pipi Indra. Bu Tiara terlihat semakin kalut. Wajahnya berubah-ubah antara marah dan panik. Kami sudah siapkan 2 koper berisi barang pribadi kalian, kata salah satu staf keamanan. Harap keluar sekarang. Bu Tiara menjerit marah. Kamu perempuan durhaka. Tidak tahu balas budi. Anak saya jadi direktur. Keluarga kita terpandang. Kamu cuma. Kinanti mengangkat tangan, menutup perkataan itu. Bu, ucapnya pelan. Status sosial tidak membuat seseorang pantas dihormati. Sikaplah yang membuat orang pantas dihormati atau dipermalukan. Kata-kata itu jatuh dengan tenang, tapi efeknya seperti badai. Gerbang rumah terbuka. Hujan tipis mulai turun, membasahi halaman. 2 koper plastik berwarna biru dan hijau diletakkan di pinggir jalan. Indra memandang rumah megah itu lama, seperti seseorang yang baru kehilangan seluruh hidupnya dalam satu kedipan. Kin, maaf, tolong jangan usir kami, pintanya Parau. Suaranya hampir kalah oleh suara hujan. Kinanti berdiri di teras, terlindungi dari hujan, ditemani petugas legal dan polisi. Indra, katanya lembut. Aku sudah diam cukup lama. Hari ini aku berhenti diam. Setidaknya biarkan aku tinggal sampai besok. Tidak, jawab Kinanti tegas. Kamu yang mengakhiri ikatan kita. Talak 3 yang kamu ucapkan adalah pintu keluar sekaligus pembatas terakhir. Setelah ini, kita orang asing. Bu Tiara mendorong putranya. Nak, katakan sesuatu. Kamu direktur. Kamu berhak. Kamu. Dia bukan direktur lagi, Bu, potong Pak Kartono. Keduanya menoleh cepat. Sesuai akuisisi dan peraturan perusahaan yang baru ditandatangani, jabatan saudara Indra akan dinonaktifkan. Detailnya akan diberitahukan besok pagi di kantor. Indra hampir jatuh terduduk. Hujan semakin deras. Koper-koper plastik mereka sudah basah. Pergilah, ujar Kinanti lembut, sebelum hujan lebih lebat. Indra memandangnya lama. Tatapannya penuh luka, putus asa, dan ketakutan. Kenapa? Kamu tega begini? Kinanti menarik napas panjang. Aku tidak tega. Aku hanya berhenti menjadi orang yang bisa kamu injak seenaknya. Ia menutup pintu pelan. Dan suara klik kunci pintu terasa seperti tabir terakhir yang jatuh di antara mereka. Di balik pintu, Sari memeluk Kinanti erat-erat. Kin, kamu kuat banget. Aku bangga. Kinanti memejamkan mata. Ada sesak yang tadi tak ia akui. Ada perih yang muncul pelan. Tapi ia tidak menangis. Tidak malam ini. Hidup mereka baru dimulai. Gumam Pak Kartono datar. Dan ini baru bab awal dari konsekuensi yang harus mereka hadapi. Kinanti membuka mata. Aku siap, katanya. Dan anehnya, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir, napasnya terasa lega. Di luar, Indra menatap langit yang gelap. Hujan turun membasahi wajahnya, bercampur air mata yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Bu Tiara merapat di sampingnya, menyimpan amarah yang kini bercampur ketakutan. Indra,
lirihnya. Kita harus balas. Namun suara anaknya tenggelam dalam hujan. Malam itu, dua orang, yang tadinya merasa berada di puncak dunia, diusir dari rumah yang bukan pernah milik mereka. Malam itu pula, panggung penghinaan berubah menjadi panggung penghakiman. Dan waktu akan membuktikan, itu baru permulaan. Hujan semalam tidak hanya membasahi tubuh Indra dan Bu Tiara. Hujan itu seperti mencuci bersih topeng yang selama ini menempel pada wajah mereka. Ketika matahari muncul keesokan paginya, semua yang tersisa hanyalah kegelisahan, kelelahan, dan kenyataan pahit yang menganga lebar. Indra menatap koper plastik biru yang sudah mulai sobek di ujungnya. Mereka semalaman berteduh di emperan ruko kosong yang tutup sejak pandemi. Baju-baju mereka lembab, udara pagi menusuk kulit, dan aroma drainase dari selokan kecil di dekat sana bercampur dengan rasa getir yang masih menggantung. Bu Tiara terduduk lemas, rambutnya kusut, riasan wajahnya luntur, dan kebayanya yang kemarin tampak mencolok kini tampak seperti kain yang tak layak pakai. Indra, suaranya serak. Kita mau kemana? Masa kita tidur di ruko terus? Indra menatap ibunya. Ada kelelahan mendalam di matanya. Kita cari penginapan murah dulu, Bu. Apapun yang penting ada atap. Bu Tiara mencibir, tetapi tidak punya tenaga untuk marah. Anak direktur tidur di penginapan murah. Astaga, gumamnya lirih. Indra tidak menjawab. Kata direktur terasa menampar. Ia berdiri pelan, mengangkat koper mereka dengan susah payah. Koper itu berat bukan karena isi di dalamnya, melainkan karena rasa malu yang ikut terseret bersama mereka. Mereka akhirnya menemukan kontrakan petak 3-4 meter di gang sempit. Atapnya bocor di beberapa sisi, lantainya retak, dan dindingnya penuh tambalan. Tetapi pemilik rumah, seorang ibu-ibu berkumis halus dengan sandal jepit lusuh, tidak bertanya apapun. Ia hanya menagih uang muka. 1.200.000 per bulan. Bayar muka 2 bulan. Indra membuka dompetnya. Isinya hanya beberapa lembar ratusan ribu. Ia menarik napas panjang sebelum menyerahkan uang itu. Uang terakhirnya. Bu Tiara memandang sekitar ruangan dan menangis pelan. Astaga, ini rumah atau kandang ayam? Indra menutup pintu kayu tipis itu pelan. Bu, tolong jangan mulai. Kita nggak punya pilihan. Ibunya membuang muka. Semua gara-gara perempuan itu. Perempuan biadab, tidak tahu diri. Indra menarik napas panjang lagi, tapi kali ini lebih berat. Bu, berhentilah menyalahkan Kinanti. Dia cuma ambil apa yang memang punya dia. Jadi kamu bela dia sekarang? Teriak Bu Tiara. Kamu tega sama ibumu sendiri. Indra memejamkan mata. Ini baru permulaan. Batinnya. Di sisi lain, di gedung perusahaan megah tempat Indra bekerja, suasana pagi tampak normal seperti biasa. Kecuali satu hal, security bernama Yoga berdiri sambil membawa sebuah map coklat. Saat Indra melangkah ke lobi, berusaha menyamar seolah semuanya berjalan normal, Yoga menghentikannya dengan senyum sopan. Maaf, Pak Indra. Saya diminta Bu Heni untuk menunggu Bapak di sini. Indra mengangguk, walau dada terasa seperti disayat. Bu Heni, kepala HRD, muncul beberapa detik kemudian. Wajahnya biasa saja, tanpa senyum tetapi tidak juga kasar. Pak Indra, maaf sebelumnya. Kita perlu bicara sebentar. Mereka duduk di sofa depan lift. Orang-orang berlalu lalang. Sebagian memandang Indra dengan rasa ingin tahu. Beberapa karyawan junior bahkan memberikan tatapan kasihan. Maaf, Pak, kata Bu Heni sambil membuka map. Sesuai surat keputusan pemegang saham baru, posisi Bapak dinonaktifkan terhitung hari ini. Indra menelan ludah. Setidaknya bisa saya tahu alasannya? Saya baru dipromosikan semalam. Bu Heni menatapnya dengan empati. Perubahan kepemilikan membuat struktur organisasi dirombak. Pemegang saham baru ingin memastikan tidak ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan.
Kata itu terasa seperti peluru. Ini pesangon Bapak, lanjut Bu Heni sambil memberikan amplop. Tidak besar, tapi sesuai aturan. Indra membuka amplop itu. Jumlahnya sangat kecil. Jauh dari bayangan hidup direktur yang semalam ia banggakan. Mobil dinas juga harus dikembalikan sekarang, tambah Bu Heni. Kartu akses sudah otomatis tertutup. Yoga, dengan wajah sungguh-sungguh menyesal, mengulurkan tangan. Maaf ya, Pak, saya cuma menjalankan tugas. Indra tidak punya tenaga untuk marah. Ia menunduk, menyerahkan kartu akses, dan berjalan keluar tanpa menoleh. Saat pintu kaca gedung itu menutup di belakangnya, rasa hampa menyelimuti seluruh dadanya. Semalam ia disambut tepuk tangan. Pagi ini, ia tidak punya tempat lagi. Kehidupan di kontrakan semakin berat dari hari ke hari. Uang makin menipis, makanan makin sederhana. Bu Tiara yang terbiasa hidup nyaman mulai banyak mengeluh. Indra, besok kita pindah saja. Ibu nggak betah tinggal di tempat begini. Pindah kemana, Bu? Tanya Indra letih. Ya ke hotel murah, atau numpang di rumah sepupu. Bu, sepupu nggak mau terima kita. Kredit ibu belum dibayar semua. Mereka takut ditagih bareng. Bu Tiara terdiam. Lalu seperti biasa, ia melampiaskan kemarahan pada Kinanti. Perempuan biadab itu pasti yang bikin keluarga kita hancur. Aku sudah bilang, suara Indra pelan. Berhenti salahkan Kinanti. Bu Tiara menatap putranya dengan mata merah. Indra, kamu anak atau bukan? Harusnya kamu bela keluarga sendiri. Indra memalingkan wajah. Kita sendiri yang salah, Bu. Kata, salah, membuat Bu Tiara meradang dan membuang piring plastik ke lantai. Kehidupan mereka berubah menjadi rutinitas penuh tegangan. Indra mencari pekerjaan dengan CV yang tidak lagi dihargai. Bu Tiara dihantui tagihan pinjol dan arisan bodong yang mulai muncul ke permukaan. Hingga suatu siang yang kacau, 3 orang debt collector datang ke kontrakan. Mereka mengetuk pintu dengan keras. Bu Tiara, kami dari PT Nusantara Jaya Pembiayaan. Ibu sudah menunggak 3 bulan. Bu Tiara ketakutan dan bersembunyi di balik Indra. Nak, tolong, bilang saya nggak ada. Indra mencoba tenang. Pak, beri kami waktu. Kami lagi ada masalah. Kami cuma jalankan tugas. Salah satu dari mereka berkata datar. Kalau tidak bisa bayar, kami bawa barang jaminan. Tidak ada barang, Pak. Kami hanya punya pakaian. Debt collector itu mengamati ruangan sempit itu dan menghela napas panjang. Astagfirullah, miskin banget. Bu Tiara merasa sangat terhina. Hei, jagain ucapanmu. Debt collector itu tertawa sinis. Ibu yang harus jaga cicilan. Indra meraih ibunya dan memohon. Bu, stop. Jangan bikin masalah. Setelah argumen panjang, mereka pergi, tapi memberi ultimatum. 3 hari. Kalau tidak bayar, kami cari ibu dimanapun. Jangan coba kabur. Bu Tiara menangis terisak-isak begitu dana itu hilang dari pandangan. Indra, kita harus cari uang. Kalau perlu kamu pinjam ke mantan atasanmu. Mereka semua juga tahu reputasi kita sekarang. Bu, kata Indra lirih. Tatapan ibunya berubah putus asa. Jadi, kita mau mati digilas utang. Indra meraih kepalanya, menekan pelipis. Ia merasa gila. Ia ingin menyalahkan seseorang. Dirinya, ibunya, takdir, dunia. Namun ada satu nama yang ia tahu diam-diam ia salahkan. Meski ia tahu itu tidak adil. Kinanti. Karena setiap malam, setiap kesulitan, setiap rasa malu, wajah Kinanti selalu muncul di benaknya. Bukan sebagai penyebab, melainkan sebagai saksi bisu yang menatapnya dari kejauhan. Seolah berkata, ini semua pilihanmu sendiri, Indra. Suatu malam,
Ketika Indra baru pulang dari mencari pekerjaan dan hanya membawa brosur lowongan kuli pasar ikan, ia mendapati ibunya menatap layar ponsel dengan penuh emosi. "Bu, lagi apa?" Bu Tiara menyeka air mata, atau entah tawa, dan menunjukkan ponsel. Sebuah video TikTok. Ia dan Indra membuat rekaman curhat beberapa jam lalu saat emosinya memuncak, menangis, memelas, memfitnah Kinanti sebagai menantu durhaka yang merebut harta keluarga. Mereka unggah dengan harapan simpati publik. Dan video itu viral. Tayangan jutaan. Komentar membludak. Banyak simpati, banyak yang menyumpahi Kinanti. Bu Tiara tertawa sambil menangis. "Lihat, banyak yang bela kita. Kita bakal dapat dukungan. Kita bisa tuntut balik dia." Indra menatap layar itu lama. Di dalam dirinya muncul rasa bersalah yang aneh. Tapi ia terlalu terjepit untuk menolak penghiburan palsu ini. Namun harapan itu hanya bertahan sampai esok pagi. Sebuah pesan masuk ke semua media. Pers conference, Kinanti Yuni, jam 10 pagi. Pukul 10 tepat, media besar menyiarkan live. Kinanti berdiri di podium sederhana. Di sampingnya Pak Kartono dan beberapa saksi legal. "Sehubungan dengan video yang beredar," kata Kinanti tenang, "saya ingin menunjukkan beberapa bukti." Ia menyodorkan rekaman CCTV ketika Indra menjatuhkan talak 3. Ia memutar bukti transfer total 4,8 miliar selama masa pernikahan untuk menutup utang keluarga Indra. Ia menunjukkan laporan pinjol Bu Tiara. Ia membeberkan dokumen kepemilikan rumah. Dan ia menutup dengan kalimat yang menghancurkan. "Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Tetapi saya berhak melindungi nama baik saya." Komentar publik langsung berbalik. Drama TikTok hancur dalam hitungan jam. Indra menatap layar TV kecil di warung dekat kontrakan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Bu Tiara membanting ponsel dan menjerit, "Kinanti, aku akan balas." Namun ancaman itu hanya suara kosong di ruangan sempit. Karena dunia baru saja melihat kebenaran. Dan titik jatuh Indra dan ibunya baru saja dimulai. Warung tenda kecil yang mereka datangi setiap sore berubah menjadi tempat pelarian bagi Indra dan Bu Tiara. Televisi 24 inci yang digantung di sudut warung menjadi satu-satunya jendela mereka ke dunia luar. Dan sayangnya, jendela itu kini lebih sering memperlihatkan kenyataan yang membuat napas mereka sesak. Setelah konferensi pers Kinanti pagi itu, warung kecil itu langsung ramai. Orang-orang yang sedang menyeruput kopi atau makan gorengan mulai membicarakan kabar terbaru tentang drama mantan direktur dan menantu durhaka yang ternyata tidak durhaka. Gue bilang juga apa?" ujar salah satu bapak-bapak sambil tertawa kecil. "Biasanya yang suka nangis di TikTok itu malah yang salah. Parah banget ya. Ternyata 4,8 miliar dibakar buat nutupin utang keluarganya," sahut yang lain. "Untung ada CCTV talak 3. Kalau enggak, nama Kinanti pasti hancur." Indra duduk dengan kepala menunduk. Ia meremas sendok plastik sampai bengkok. Bu Tiara duduk di sebelahnya. Wajahnya merah, antara marah dan malu, namun tetap keras kepala. "Bohong itu semua," gumam Bu Tiara. "Pasti dia rekayasa. Pasti dia mau menjatuhkan kita." Indra tidak menjawab. Ia bahkan tidak berani melihat ke layar TV. Setiap kata yang diucapkan para pelanggan seperti pisau yang menusuk bertubi-tubi. "Gila sih, wanita sekuat itu," lanjut bapak-bapak yang tadi bicara. "Kalem, nggak pernah marah. Tapi buktinya rapi semua. Salut gue." Seorang ibu warung menghela napas. Ibu kalau jadi Kinanti, mungkin udah ngamuk-ngamuk. Tapi dia elegan banget. Nggak ada dendam. Cuma fakta. Kata, fakta, menggema di telinga Indra. Karena itulah yang paling menyakitkan. Semua bukti yang ditunjukkan Kinanti bukanlah fitnah. Bukan rekayasa. Fakta-fakta itu sudah ada sejak lama. Ia hanya tidak pernah melihatnya. Atau mungkin, ia menutup mata. Sekembalinya ke kontrakan,
Suasana tegang semakin menjadi-jadi. Bu Tiara berjalan mondar-mandir, memeluk bantal lusuh seperti seseorang yang kehilangan akal sehat. Indra, kita harus buat video klarifikasi, pekiknya. Kita harus bilang kalau itu semua bohong. Kita harus bilang Kinanti itu perempuan jahat. Indra mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Tidur hanya 2 jam tadi malah membuatnya semakin rapuh. Bu, kalau kita bikin video lagi, orang makin yakin kita berbohong. Semua bukti Kinanti kuat. Jadi kamu mau menyerah? Jerit Bu Tiara. Indra memejamkan mata. Bu, kita kalah. Kata itu membuat Bu Tiara membeku. Ia tidak terima. Tidak bisa terima. Tidak. Indra. Tidak. Ia menuding wajah putranya. Kamu kehilangan jabatan. Kita kehilangan rumah. Semua karena perempuan itu. Indra berdiri tiba-tiba. Nada suaranya naik. Tidak, Bu. Semua ini terjadi karena kita salah. Karena kita hina dia. Karena saya talak dia di depan orang banyak. Mama ingat. Bu Tiara tertegun, seolah tidak percaya anaknya berani meninggikan suara. Kamu, bentak ibu. Indra menahan napas. Aku cuma. Bu, tolonglah. Kita harus sadar. Kita benar-benar jatuh. Bu Tiara duduk pelan, bahunya gemetar. Perlahan ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, Indra melihat ibunya menangis bukan karena marah, tetapi karena ketakutan. 3 hari berlalu sejak konferensi pers itu, dan publik masih membicarakan mereka. Hashtag Tim Kinanti bertengger di trending. Banyak orang yang dulu memaki Kinanti kini berbalik meminta maaf atas komentar mereka. Di sisi lain, video tangis Bu Tiara dan Indra menjadi bahan lelucon. Banyak akun yang mengeditnya menjadi meme. Oh alah, hidup di media sosial memang kejam, gumam Indra sambil mematikan data ponsel. Bu Tiara semakin tidak stabil. Ia sering bicara sendiri, menyebut nama Kinanti sambil mengumpat, lalu menangis beberapa menit kemudian. Di hari keempat, sebuah ketukan keras menggema di pintu. Duk, duk, duk. Bu Tiara, kami dari PT Nusantara Jaya, tenggat hari ini. Bu Tiara langsung pucat. Nak, Indra, cepat sembunyi. Indra merasa kepalanya mau pecah. Bu, mereka cuma mau bicara. Tidak, mereka tidak ingin bicara. Begitu pintu dibuka sedikit, 3 debt collector menerobos masuk. Wah, akhirnya ketemu juga, kata salah satu yang berambut cepak. Ibu pintar banget sembunyi 4 hari. Bu Tiara menangis histeris. Jangan ambil barang saya. Ini semua kenangan saya. Ini milik saya. Debt collector itu terkekeh. Nyonya, cuma ada koper plastik, ember, dan kasur lipat. Mau kami ambil apa? Indra menahan napas. Pak, tolong beri kami waktu. Kami belum ada uang. Kapan bayarnya? Kami belum tahu. Saya lagi cari kerja. Ya terus kami makan apa? Udara. Petugas itu mengangkat tangan. Sudah, kalau nggak bisa bayar, kami punya perintah resmi. Ia memegang lengan Bu Tiara. Jangan sentuh ibu saya. Indra mendorongnya spontan. Debt collector lain melangkah maju, mencengkeram kerah baju Indra. Hei, lu pikir lu siapa ha? Dulu direktur ya? Sekarang apa? Indra membeku. Kata itu menusuk lebih dalam dari genggaman tangannya. Setelah drama panjang, mereka meninggalkan kontrakan dengan ancaman. Kami kasih waktu sampai minggu depan. Kalau nggak bayar, lapor polisi. Penipuan, Bu. Saat pintu ditutup, Bu Tiara jatuh terduduk. Ia memeluk dirinya sendiri, gemetar. Semua harga diri yang selama ini ia banggakan seperti lenyap begitu saja. Beberapa malam setelahnya, Bu Tiara melakukan sesuatu yang tidak pernah Indra sangka.
Ia nekat menyelinap keluar rumah tanpa memberitahu apapun. Indra panik saat ia menyadari ibunya tidak ada di kontrakan. Ia mencari di ganggang kecil, mengitari lingkungan, bahkan bertanya kepada tukang parkir, tetapi tidak ada yang melihat Bu Tiara pergi. Hingga telepon datang dari polisi. "Maaf, apakah ini keluarga dari Bu Tiara?" "Ya, saya anaknya." Beliau tertangkap membobol rumah. Indra terhenyak. "Membobol rumah siapa?" Petugas itu menjawab datar, "Rumah yang dulu ditempati beliau." Indra merasa dadanya runtuh. Di kantor polisi, Bu Tiara duduk di bangku besi, memeluk vas bunga pecah yang entah bagaimana ia bawa keluar rumah lama mereka. "Aku cuma mau ambil barang ibu," katanya lirih ketika Indra mendekat. "Itu rumah ibu. Dulu ibu tinggal di sana. Ibu cuma mau ambil yang jadi milik ibu." Indra menatap vas itu. Itu hanya botol bekas air mineral yang Bu Tiara salah kira sebagai vas kristal. Hatinya hancur. "Bu," suaranya tercekat. "Itu bukan rumah kita lagi." "Tapi dulu iya," tangis Bu Tiara pecah. "Dulu itu rumah kita. Nak, kita punya segalanya." Indra memeluk ibunya. "Aku tahu, Bu, aku tahu." Namun pelukan itu tidak bisa mengubah kenyataan. Proses hukum berjalan cepat. Kinanti tidak ikut campur, tetapi laporan keamanan rumah cukup untuk membuat kasus itu diproses. Selama 2 minggu Bu Tiara mendekam di tahanan, mentalnya memburuk. Indra mengunjungi setiap hari, melihat perubahan drastis pada ibunya, lebih sering bicara sendiri, memeluk barang-barang imajiner, atau menangis sepanjang kunjungan. Saat persidangan, hakim memberi vonis ringan, beberapa bulan penjara, dengan pertimbangan kesehatan mental. Indra menangis ketika ibunya dibawa kembali ke sel. Semua ambisi, gengsi, dan keangkuhan tiba-tiba terasa tidak berarti. Setelah persidangan, Indra berjalan sendirian keluar gedung pengadilan. Langit mendung. Orang-orang berlalu lalang tanpa memedulikannya. Di trotoar seberang, layar LED besar menampilkan liputan berita. Kinanti Yuni, dengan blazer putih dan senyum tenang, baru selesai mengikuti rapat perusahaan. Wartawan berebut mikrofon. "Ibu Kinanti, bagaimana tanggapan Anda tentang kasus mantan mertua Anda? Apakah Anda akan mencabut laporan? Apakah Anda berniat membantu mereka?" Kinanti hanya menjawab singkat, "Saya berharap mereka mendapatkan perawatan yang layak. Tapi untuk keputusan hukum, saya percayakan pada pihak berwenang." Hanya itu. Tidak ada hinaan. Tidak ada balas dendam. Tidak ada drama. Sikap itu justru membuatnya semakin dihormati. Indra menatap layar itu lama. Hatinya penuh getir. Perempuan yang pernah ia tinggalkan. Perempuan yang ia hina. Perempuan yang ia talak di depan tamu. Kini berdiri anggun di panggung dunia. Sementara ia berdiri di trotoar, kehilangan segalanya. Malam itu, ketika Indra kembali ke kontrakan sendirian, ia menyalakan lampu redup di sudut ruangan. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Indra menangis tanpa suara. Bukan karena marah, bukan karena kehilangan harta, tetapi karena ia baru sadar. Dari semua kesalahan yang ia buat, kesalahan terbesar adalah mengira bahwa meremehkan seseorang tidak punya konsekuensi. Dan kini, konsekuensinya berdiri di depan mata. Dan belum selesai. Hujan turun pelan-pelan saat Indra berjalan keluar dari kantor pengadilan. Payung murahan yang ia beli di pinggir jalan tidak cukup kuat menahan angin, membuat separuh tubuhnya tetap basah kuyup. Tapi hujan itu terasa jauh lebih ringan dibandingkan beban yang menggantung di dadanya. Bu Tiara resmi dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman. Indra tahu ia punya hak untuk meminta keringanan, tapi bahkan ia sendiri tidak punya kekuatan atau koneksi lagi. Semua orang yang dulu memuja posisinya kini memalingkan wajah atau berpura-pura tidak mengenalnya. Langkah Indra gontai, sepatu bekasnya mengeluarkan bunyi cuk-cuk di trotoar basah.
Ia tidak tahu harus kemana lagi setelah ini. Kontrakan petak terasa kosong, pengap, dan terlalu sunyi tanpa suara ibunya, meski suara itu biasanya datang dalam bentuk marah atau mengeluh. Kini, sunyi itu justru membuatnya lebih takut. Beberapa hari setelah vonis, Indra akhirnya memutuskan mencari pekerjaan apapun yang tersedia. CV yang dulu dipenuhi prestasi kini terasa seperti kertas kosong tanpa makna. Jabatan direktur yang dulu dibanggakan kini dipandang orang sebagai promosi singkat tanpa prestasi. Ia melamar ke banyak perusahaan. Hasilnya sama. Penolakan, penolakan, penolakan. Alasannya beragam. Kurang kualifikasi, tidak cocok budaya kerja, posisi sudah terisi. Namun Indra tahu, alasan sebenarnya adalah reputasi. Nama besarnya di media membuat banyak pihak enggan bersentuhan. Tidak ada perusahaan yang mau ribut dengan publik hanya karena satu mantan direktur bermasalah. Pada hari ke-11, Indra akhirnya mendapat kabar dari salah satu pelamarannya. Bukan untuk posisi manajer, bukan supervisor, bukan pun staf kantor, tetapi kuli angkut di pasar ikan malam hari. Ia menatap pesan itu lama. Ada getir, ada rasa kalah yang dalam, tapi juga secuil harapan. Semua orang harus mulai dari bawah, dan ia tidak punya pilihan. Pasar ikan jam 2 pagi penuh bau amis, tanah becek, dan teriakan penjual. Lampu-lampu kuning menggantung rendah dari kabel tipis. Beberapa bergoyang tertiup angin pesing. Indra memakai sarung tangan plastik tipis dan rompi hijau lusuh yang diberikan oleh mandor. Kerjaannya gampang, teriak mandor berkumis tebal. Angkut ikan dari truk kelapak. Berat sih, tapi biasa aja. Sing penting kuat. Indra mengangguk. Iya, Pak. Kamu lulusan apa? Indra ragu sejenak. S2 manajemen. Mandor itu memandangnya lama, lalu tertawa keras. Hahaha, ambis amat hidupmu sampai nyasar ke sini. Indra ikut tersenyum hambar. Hidup berubah, Pak. Mandor menepuk bahunya. Udah, yang penting kamu nggak gengsi. Di sini semua orang setara. Yang malas ku pecat. Indra mengangguk lagi, lalu mulai bekerja. Pundaknya nyeri, kakinya goyah. Tangan kirinya mulai memerah karena gesekan. Tapi tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang peduli. Di pasar ini, semua orang sedang berjuang. Tidak ada tempat bagi orang yang ingin dikasihani. Setelah memikul karung ikan berulang kali, Indra duduk sebentar di pinggir trotoar. Napasnya memburu. Warna langit mulai berubah, menandakan pagi hampir tiba. Saat ia hendak berdiri, ia melihat sekilas TV kecil yang dipasang oleh pedagang kopi keliling. Wajah Kinanti terlihat di layar. Reporter berkata, hari ini, Ibu Kinanti Yuni dijadwalkan menghadiri pertemuan strategis dengan calon investor luar negeri. Investor dikabarkan tertarik karena performa Adiswara Group meningkat signifikan sejak perubahan manajemen. Indra menatap layar itu seperti seseorang yang melihat dunia yang seharusnya menjadi miliknya, namun kini terasa sejuta kilometer jauhnya. Kinanti turun dari mobil hitam mewah, disambut dengan sopan oleh staf. Ia mengenakan blazer biru tua, rambutnya rapi, tatapannya yakin. Tidak ada jejak perempuan tersisih yang dulu berdiri dengan gaun sederhana di sudut ruangan pesta. Indra merasakan sesuatu menusuk dadanya. Bukan kemarahan, bukan cemburu, tetapi penyesalan yang kejam. Ia menunduk. Seandainya aku tidak berubah. Namun kalimat itu menggantung di udara. Karena ia tahu, semua, seandainya, di dunia tidak bisa mengubah apapun. 2 minggu berlalu. Butiara masih di penjara. Kondisinya memburuk, kata penjaga. Ia tidak bisa membedakan mana barang nyata, mana sampah. Suatu hari, ia memeluk botol plastik dan berkata itu vas kristal dari Italia. Hari lain, ia menatap tembok dan berbicara pada seseorang yang tidak ada di sana. Dunia dalam kepalanya sudah retak, dan semakin hari semakin memburuk. Indra selalu mengunjunginya,
meski sakit hati setiap kali melihat ibunya berubah menjadi sosok yang ia hampir tidak kenal. "Bu," ucap Indra pelan saat menjenguk. "Aku dapat kerja. Tidak besar, tapi cukup buat kita makan nanti." Bu Tiara menatapnya dengan mata yang sayu namun kosong. "Indra, kita pulang ya? Rumah kita luas banget. Kamu ingat sofa emas itu?" Indra menelan ludah. "Bu, kita sudah tidak tinggal di sana." "Tetap milik kita," jawab Bu Tiara sambil tersenyum samar. "Nanti ibu bersihin vas kristal dulu." "Ya." Sedikit air mata jatuh dari mata Indra. Sakit rasanya melihat orang tua yang dulu begitu angkuh, kini hancur tanpa bisa diperbaiki. Ketika masa tahanan Bu Tiara berakhir lebih cepat karena kondisi mentalnya, Indra menjemputnya. Mereka pulang ke kontrakan yang sama. Namun kini Bu Tiara tidak lagi seperti manusia yang sama. Ia berbicara dengan bayangan, memeluk baju-baju lama, dan sering menyusun sampah seolah sedang menghias ruang tamu istana. Tetangga-tetangga mulai menganggap mereka aneh. Sempat ada yang mengusulkan agar Bu Tiara dirawat ke rumah sakit jiwa, tetapi Indra tidak punya uang. Dan ia tidak tega. Ia memilih merawat ibunya sendiri, meski itu berarti ia harus kerja malam di pasar, lalu siangnya menjaga ibunya yang terus berteriak, tertawa, atau menangis tanpa alasan. Hidup Indra kini dibagi dua. Malam untuk bekerja, siang untuk merawat ibunya yang sudah rapuh. Kadang ia terbangun pukul 3 sore, menemukan ibunya sedang menumpuk kardus dan berkata, "Ini istana kita, Nak. Lihat, mewah kan?" Indra hanya bisa duduk di sampingnya, mengelus bahunya, dan berkata, "Iya, Bu, mewah sekali." Meski hatinya perih. Suatu malam, ketika ia baru selesai mengangkat tumpukan ikan dan duduk mengistirahatkan tubuh, layar TV di warung kopi kembali menampilkan berita tentang Kinanti. Kali ini, bersama seorang pria, Yulianto. Seorang pengusaha muda dengan senyum hangat dan tatapan tulus. Keduanya dikabarkan dekat dan tengah mempersiapkan acara pertunangan sederhana, ucap reporter. Yulianto dikenal sebagai pria yang low profile, dan keduanya dikabarkan saling mendukung dalam banyak hal. Indra merasakan dadanya sesak. Bukan karena cemburu, bukan karena iri, tetapi karena ia sadar laki-laki itu berada di tempat yang dulu mungkin menjadi miliknya. Tempat berdiri di sisi Kinanti, bukan sebagai pelarian atau trofi, tapi sebagai seseorang yang benar-benar melihat nilai perempuan itu. Indra menunduk, menahan emosi yang tiba-tiba mengalir. Dia dapat laki-laki jauh lebih baik, gumam seorang pembeli di warung itu sambil tertawa kecil. Ya jelas. Lihat sendiri bagaimana dia menghadapi badai. Wanita kayak gitu berdampingan sama laki-laki angkuh? Nggak cocok. Indra memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya, ia mengakui, memang tidak cocok. Beberapa hari kemudian, undangan pertunangan Kinanti Yulianto muncul di media sosial. Elegan, sederhana, berkelas. Tidak glamor seperti pesta Indra dulu. Tidak penuh pamer. Hanya ketulusan dan kebahagiaan. Indra menatap unggahan itu tanpa suara. Di sebelahnya, Bu Tiara yang duduk sambil memegang botol bekas berkata lembut. Indra, kita mau ke pesta. Mau lihat rumah kita. Indra meraih tangan ibunya dan menggenggamnya. Tangannya dingin, kurus, dan gemetar. Tidak, Bu, katanya pelan. Kita di sini saja. Ibunya tersenyum samar, tanpa paham kenyataan. Dan malam itu, Indra akhirnya mengerti sesuatu yang tidak pernah ia sadari seumur hidup. Keserakahan bukan hanya membuat orang kehilangan harta. Keserakahan menghancurkan semua yang dulu pernah berarti. Dan harga itu harus ia bayar sendirian. Sore itu hujan turun seperti tirai tipis yang menutup langit Jakarta. Kontrakan kecil 3-4 meter tempat Indra dan Bu Tiara tinggal terasa semakin pengap dengan bau lembab yang menguar dari dinding. Atap bocor di 2 titik, meneteskan air ke ember-ember bekas cat yang mereka letakkan di lantai. Bu Tiara duduk di lantai,
memeluk tumpukan kardus yang ia tata rapi seperti perabot istana. Rambutnya berantakan, matanya kosong, tetapi bibirnya tersenyum seperti seseorang yang hidup di dunia lain. "Indra, lihat sofa baru kita," katanya sambil menepuk kotak kardus yang sudah lembab. "Ini dari Italia." Indra menatap ibunya, hatinya mencelos. Ia ingin berkata, "Bu, itu cuma kardus." Tetapi ia sudah belajar, memperbaiki kenyataan tidak membuat kondisi ibunya membaik. Jadi ia hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu. Bagus sekali." Bu Tiara tersenyum bangga, seperti anak kecil yang dipuji atas hasil gambarnya. Indra meraih kain lap dan membersihkan lantai yang becek. Tubuhnya letih setelah semalaman bekerja mengangkut ikan. Tangannya dipenuhi bekas luka kecil, kapalan baru, dan bau amis yang sulit hilang meski sudah ia gosok berkali-kali. Dalam kepalanya, hidup terasa seperti suatu pelajaran yang ia harus ulang berkali-kali sampai paham. Namun hari itu membawa sesuatu yang berbeda. Sebuah suara dari luar gang mulai terdengar. Suara musik, tawa, percikan kembang api kecil. Indra mengerutkan dahi. "Bu, ada acara apa ya?" Tidak ada jawaban dari Bu Tiara. Ia sibuk mengelus botol air mineral yang ia panggil vas kristal. Indra berdiri, mengintip dari celah pintu kayu. Di ujung gang, orang-orang berkumpul mengelilingi sebuah warung kecil yang menyalakan televisi besar. Lampu-lampu dipasang di sekitar area itu, membuat suasana lebih terang dari biasanya. Indra ragu sejenak, lalu memutuskan pergi melihat. Warung itu ramai. Para pelanggan, anak-anak kecil, hingga ibu-ibu komplek berdiri sambil menatap televisi layar lebar yang terpasang di dinding warung. Musik lembut mengiringi siaran berita. Dan inilah momen ketika pasangan Kinanti Yuni dan Yulianto tiba di lokasi acara pernikahan mereka. Indra membeku. Di layar, sebuah mobil hitam elegan berhenti di depan gedung sederhana namun cantik. Pintu dibuka oleh staf. Yulianto turun lebih dulu, mengenakan setelan abu-abu gelap. Wajahnya tenang dan tulus seperti biasa. Ia mengulurkan tangan ke arah dalam mobil. Dan Kinanti keluar. Dengan gaun putih sederhana, rambut disanggul anggun, dan senyum yang berbeda. Senyum yang damai. Senyum yang tenang. Senyum yang dulu pernah Indra lihat tapi sudah lama menghilang sejak hidup mereka penuh keretakan. Kini senyum itu kembali. Tapi bukan untuknya. "Cantik banget." "Ya," ujar seorang perempuan muda di samping Indra. "Beruntung banget cowoknya," sahut yang lain. "Emang jodoh terbaik datang di waktu yang tepat," tambah bapak-bapak sambil tertawa. Indra merasa dunianya mengecil. Ia ingin menutup mata, tapi tidak bisa. Ia tidak sanggup berpaling. Di layar, Kinanti dan Yulianto berjalan berdampingan menuju tempat pernikahan. Tidak glamor. Tidak mewah berlebihan, tapi terlihat bahagia. Seorang wartawan bertanya, "Ibu Kinanti, apa harapan pernikahan Anda hari ini?" Kinanti tertawa kecil. "Saya hanya berharap hidup sederhana yang penuh rasa hormat dan saling dukung. Itu sudah lebih dari cukup." Indra merasakan jantungnya seperti diremas. Sederhana, rasa hormat, saling dukung. Itu hal-hal yang dulu ia buang dengan mudahnya sendiri. Ia menelan ludah. Tenggorokannya terasa perih. Lihat. Itu Yulianto, suaminya sekarang. Seru salah satu remaja di belakang. Tampangnya adem banget. Pantes Kinanti jatuh hati. Indra menunduk. Memberatkan. Sangat memberatkan. Saat siaran itu masih berlangsung, beberapa tetangga mendatangi warung sambil membawa makanan kecil. Rupanya pemilik warung sengaja menggelar nonton bareng sederhana untuk merayakan wanita kuat yang akhirnya bahagia dengan pilihan baru. Indra berdiri sendirian. Hanya dirinya yang membisu dalam keramaian itu. Setelah beberapa menit, ia pulang perlahan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menjejak lumpur. Ketika ia membuka pintu kontrakan, Bu Tiara sedang duduk di sudut ruangan. Ia menatap dinding,
lalu tersenyum lebar saat melihat Indra. "Nak, kamu datang." "Iya, Bu. Aku cuma sebentar keluar." Bu Tiara mengangkat botol plastik yang sudah kusam. "Indra, lihat. Vas kristal ini cantik kan? Ibu simpan ini untuk pesta pernikahan kamu nanti." Indra tersentak. Bukan karena kata-kata itu, tapi karena kenyataan bahwa ibunya sudah hidup jauh di dunia yang tidak nyata. Ia berlutut perlahan di hadapan ibunya. "Bu." "Tidak ada pesta, Bu." Adalah. Kamu kan direktur. Kamu tinggal di rumah besar. Kamu cuma bercanda sama ibu, ya?" Suara Bu Tiara gemetar. Indra menggenggam tangan ibunya yang dingin dan kurus. Suaranya pecah. "Bu, dengar Indra. Hidup kita sudah berubah. Kita tidak punya rumah besar. Kita bukan siapa-siapa lagi." Bu Tiara terdiam beberapa detik. Matanya berkedip pelan. Kemudian ia tertawa kecil. Tawa yang tidak wajar. Tawa orang yang tidak lagi melihat dunia yang sama. "Ibu tahu kamu cuma bercanda," katanya sambil menepuk bahu Indra. "Nanti kita pulang ke rumah besar kita ya." Indra memejamkan mata. Dadanya seperti diremas hingga sesak. Hidup kadang menghukum bukan dengan kematian, tetapi dengan membuat seseorang hidup tanpa kewarasan. Dan inilah hukuman yang harus ia lihat setiap hari. Malam mulai turun. Di luar, suara televisi dari warung kecil masih terdengar samar-samar. Orang-orang masih membicarakan pernikahan Kinanti dan Yulianto, memuji kesederhanaannya, memuji keteguhan hati sang pengantin wanita. Bu Tiara akhirnya tertidur, memeluk kardus yang ia anggap sofa mewah. Indra duduk di dekat pintu, menatap gelap. Sebuah lampu kecil temaram menerangi ruangan sempit itu. Ia mengambil napas panjang, lalu memandang ke jendela kecil yang pecah di sudutnya. Dari sana, ia bisa melihat secuil langit Jakarta. Langit yang sama yang menyinari gedung pernikahan Kinanti malam itu. Langit yang sama yang menyinari hidup baru seseorang yang dulu pernah menjadi dunia baginya. Ia menunduk. Di lantai dekat kakinya, ada genangan air hujan yang masuk karena atap bocor. Genangan itu memantulkan sisa-sisa cahaya lampu luar. Samar, buram, kotor. Level seseorang, gumam Indra lirih. Ternyata, bukan tentang harta. Matanya memanas. Tapi tentang bagaimana dia berdiri saat semuanya hancur. Ia menatap tangannya yang kapalan. Tangannya yang dulu memegang gelas kristal di pesta mewah. Kini tangannya hanya mampu mengangkat karung ikan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, bukan karena marah, tetapi karena benar-benar sadar. Kinanti memang berada di langit. Dia dan ibunya benar-benar merangkak di lumpur. Dan lumpur itu bukan datang dari orang lain, tetapi dari pilihan mereka sendiri. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Tidak ada hujan, tidak ada kabut, hanya cahaya matahari yang lembut menembus jendela besar ruang kerja Kinanti Yuni. Ia berdiri memandangi jalan raya yang sibuk dengan mobil lalu lalang, sementara secangkir teh hangat mengepul di meja kerjanya. Di depannya, laporan keuangan Adiswara Group tersusun rapi. Angka-angka menunjukkan pertumbuhan stabil sejak 3 bulan terakhir. Di luar ruangan, suara staf yang sibuk berjalan mondar-mandir terdengar rutin, suara perusahaan yang hidup. Hari ini ada meeting dengan perwakilan investor Korea jam 10. "Bu Kinanti," ujar sekretarisnya dari pintu. "Setelah itu, Anda diminta menjadi pembicara tamu untuk seminar kepemimpinan perempuan di kampus UI." Kinanti tersenyum lembut. "Baik, Mbak Rina. Tolong siapkan semuanya." "Siap, Bu." Ruangan itu kembali sunyi. Kinanti menarik napas panjang. Kini, hidupnya jauh berbeda dari 6 bulan lalu. Tidak ada lagi malam-malam panjang menahan hinaan. Tidak ada lagi pesta palsu yang menuntut penampilan sempurna. Tidak ada lagi hubungan yang membuatnya merasa kecil. Yang ada sekarang adalah dirinya sendiri, kuat, matang,
dan berdiri tegak tanpa menindas siapapun. Namun perubahan itu bukan datang dalam sekejap. Butuh luka. Butuh rasa ditinggalkan. Butuh keberanian untuk berkata, "Cukup," saat seluruh dunia mengira ia akan tetap diam. Ketukan pelan membuatnya menoleh. Yulianto masuk sambil membawa 2 gelas jus jeruk. "Minum dulu. Kamu dari tadi belum sarapan." Kinanti terkekeh. "Kamu kebiasaan sekali bawain minuman." "Kalau aku nggak bawain, kamu lupa makan," jawab Yulianto sambil tersenyum hangat. Ada sesuatu pada pria itu, ketenangan, kepedulian, dan tatapan jujur yang tidak pernah membuatnya merasa rendah. Bersamanya, Kinanti tidak perlu berjuang untuk terlihat kuat. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. "Gimana kerjaan di lapangan?" tanya Kinanti sembari mengambil jus yang diberikan. "Semua berjalan lancar," jawab Yulianto. "Tinggal finalisasi kontrak pengiriman dengan mitra baru. Tapi," ia mendekat sedikit, "kalau kamu capek, bilang ya. Kamu bukan robot." Kinanti tertawa kecil. "Aku nggak capek." Yulianto mengernyit. "Kamu bilang begitu setiap kali capek. Kali ini beneran." Dengan lembut, pria itu menyentuh kepalanya. "Kalau berat, kamu punya aku. Jangan lupa itu." Kinanti merasakan hangat yang sederhana, yang dulu tidak pernah ia dapatkan meski hidup dalam rumah besar bersama Indra. Jika dulu ia bertahan karena cinta yang perlahan berubah menjadi beban, kini ia berjalan bersama seseorang yang memudahkan langkahnya. Di sisi lain kota, kehidupan berjalan dengan ritme yang sangat berbeda. Pasar ikan malam hari bersiap memadamkan lampu. Matahari sudah naik, menandakan waktu untuk pulang bagi para pekerja malam. Indra duduk di tepi bak cucian piring, tangannya yang kapalan merendam di dalam air sabun yang mulai keruh. Masih ada bau amis yang menempel, dan rasa pegal yang belum hilang sejak semalam. Ia baru saja selesai mengisi 1 bak penuh dengan piring kotor saat suara televisi kecil di atas warung menampilkan headline berita. Pernikahan Kinanti Yuni dan Yulianto. Hari ini resepsi privat digelar. Indra mendongak tanpa sadar. Di layar, Kinanti dan Yulianto berdiri berdampingan, kini resmi menikah. Foto mereka berdua tampak sederhana namun memancarkan kebahagiaan yang tulus. Tidak ada pesta mewah, tidak ada keramaian mencolok, hanya acara keluarga yang hangat. Indra terdiam lama. Beberapa pedagang ikut berkomentar. "Cantik banget ya Bu Kinanti. Jodohnya pas. Yang laki juga adem liatnya. Udah rezeki memang. Orang baik ketemunya orang baik." Kalimat itu membuat dada Indra menegang. Orang baik ketemunya orang baik. Indra menunduk. Tangannya yang terendam air sabun bergetar. Ia kembali menggosok piring, meski sisa lemaknya sudah hilang dari tadi. Di kontrakan kecil, Bu Tiara duduk di depan pintu sambil memeluk kantong plastik. "Indra, kita mau ke pesta?" tanyanya tiba-tiba. "Indra kan pengantin. Iya kan? Kamu mau nikah sama Putri?" "Ya." Indra tersenyum samar, senyum yang pahit tetapi pasrah. Ia mendekat, duduk di samping ibunya. "Bu, itu bukan aku." "Loh? Tapi ibu lihat di TV, ada pesta besar." "Itu bukan pesta kita, Bu." Bu Tiara mengerutkan kening. "Tapi, ibu mau ke rumah besar kita, yang ada lampu kristal, yang dulu ibu sering pamer ke sepupu." Indra memandang ibunya dalam-dalam. Wanita yang dulu keras, bangga, dan gemar memamerkan status kini duduk memeluk kantong plastik, hidup dalam ilusi masa lalu. "Bu," suaranya lirih, "rumah itu bukan punya kita lagi." Ibunya menunduk. Lalu, tanpa alasan yang jelas, ia tertawa kecil, tawa yang kosong. "Kalau begitu, ibu mau pulang ke istana ibu di rel kereta saja." Indra menelan ludah. Luka itu terasa lebih dalam dari apapun yang pernah ia alami. Siang harinya, setelah memastikan Bu Tiara makan dan minum, Indra kembali ke pasar. Namun pikirannya tidak fokus. Hatinya seperti sedang berjalan tanpa arah.
Sore itu, saat ia membeli air mineral di warung dekat pasar, berita di TV kembali menampilkan potongan klip liputan pernikahan Kinanti. Kali ini reporter membicarakan perjalanan hidup Kinanti dari awal hingga kini. Narasi itu dibuat rapi dan penuh hormat. Tidak ada sensasi, tidak ada pembiasan fakta. Hanya kisah tentang seorang perempuan yang berdiri lagi setelah dijatuhkan. Di momen itu, Indra merasakan dunia di sekelilingnya mereda. Suara pasar memudar. Bau ikan menghilang perlahan. Gerakan orang-orang menjadi lambat. Ia memandang layar televisi seperti seseorang yang sedang dihukum untuk menyaksikan kebenaran yang tidak bisa ia sangkal. Kinanti tersenyum, memeluk Yulianto, dan berkata pada wartawan, "Tidak ada hidup yang sempurna. Tapi jika kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, hidup akan memberi jalan yang tepat." Indra menutup mata. 1 air mata jatuh, lalu 2, lalu 3. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menangis karena kehilangan. Bukan kehilangan harta, rumah, atau jabatan, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik ketika ia masih punya waktu. Malam itu, Indra pulang ke kontrakan dengan langkah berat. Bu Tiara sedang duduk di lantai sambil mengayun-ayunkan botol plastik. "Ibu lagi main, ya?" tanya Indra sambil duduk di sampingnya. "Ibu lagi nyanyi," jawab Bu Tiara. Suaranya ringan seperti anak kecil. "Ini mikrofon. Lihat." Indra tersenyum sedih. "Nyanyi apa, Bu?" "Istana Bintang," gumam Bu Tiara. "Ibu mau tinggal di Istana Bintang." Indra merangkul ibunya yang mulai bernyanyi dengan suara sumbang. Dalam pelukan itu, ia merasakan tulang belikat ibunya yang kurus. Begitu rapuh, begitu manusiawi. Dan di tengah nyanyian aneh itu, Indra berbisik pada dirinya sendiri, "Aku yang buat lumpur ini. Bukan takdir. Bukan orang lain. Aku." Tak ada drama. Tak ada teriakan. Hanya bisikan jujur dari seseorang yang akhirnya melihat dirinya apa adanya. Beberapa kilometer dari sana, Kinanti dan Yulianto duduk di balkon rumah mereka, menikmati angin malam sambil memandang lampu kota. Yulianto menggenggam tangan Kinanti. "Sudah siap untuk bab baru?" Kinanti mengangguk. Matanya memancarkan ketenangan. "Sudah. Aku merasa hidupku akhirnya kembali ke jalur." "Kan selalu aku bilang," ujar Yulianto sambil tersenyum, "orang baik tidak akan kalah. Mungkin terluka, tapi tidak kalah." Kinanti menyandarkan kepala di bahunya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Indra dan Bu Tiara malam itu. Ia tidak tahu bahwa di sebuah kontrakan kecil, seorang lelaki sedang menyesali semua kebodohannya dan seorang ibu sedang memeluk kantong plastik sambil bernyanyi. Dan anehnya, ia tidak perlu tahu, karena masa lalu bukan untuk dipeluk kembali, hanya untuk disyukuri sebagai pelajaran. Di pinggir rel kereta, 2 orang duduk di depan warung kecil. Lampu neon berkedip pelan, genangan air memantulkan bayangan lusuh Indra dan ibunya. Bu Tiara masih memeluk botol plastik. Indra masih mencuci piring. Namun di antara semua keterpurukan itu, ia memandang langit yang sama yang dilihat Kinanti malam itu. Mereka berada di tempat berbeda, level berbeda. Namun kini ia mengerti, level manusia tidak ditentukan oleh pesta mewah, pekerjaan mentereng, atau rumah megah. Bukan oleh siapa yang paling keras memamerkan harta. Bukan pula oleh jabatan yang bisa hilang dalam satu malam. Level seseorang hanya ditentukan oleh integritas dan cara memperlakukan orang lain, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Indra menatap genangan air di depannya. Bayangannya terpantul samar, buram oleh lumpur. Namun ia akhirnya mengakui dengan lirih. Ada orang yang ditakdirkan untuk terbang, dan ada yang harus belajar dari tanah. Ia menatap langit yang jauh di atas. Langit tempat Kinanti kini berdiri, bukan karena harta, tetapi karena kekuatan hatinya. Dan untuk pertama kalinya, Indra tidak merasa marah, hanya menerima. Dan mungkin,
suatu hari nanti, memperbaiki sedikit demi sedikit hidupnya sendiri, meski dari lumpur.